Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang adakah sifat dasar. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, memang tiap-tiap orang itu sangat unik Pak Paul ya. Tetapi bicara tentang sifat dasar, itu ada orang yang mengatakan nggak ada sifat dasar itu. Orang itu dibentuk setelah lahir. Nah kalau yang namanya dasar itu kan sebelum lahir sudah terbentuk, sudah ada dulu. Nah ini bagaimana menjawabnya sebenarnya Pak Paul? Memang ada yang berkata ya, kita ini sebetulnya lahir ke dalam dunia ya hampa ya, kosong. Nah setelah kita itu lahir, kemudian bertumbuh besar dalam keluarga, akhirnya juga bertemu dengan teman dan sebagainya di sekolah, pengalaman-pengalaman hidup yang kita lewati. Nah semua itulah yang akhirnya mengisi diri kita dan menjadikan kita menjadi seperti apa adanya sekarang ini. Nah pandangan ini nih sama sekali memang meniadakan pendapat yang berkata bahwa kita itu sebetulnya tuh sudah membawa sifat-sifat dasar tertentu dalam diri kita. Nah, sebaliknya, ada orang yang memang juga berkata bahwa itu keliru pandangan tersebut, bahwa tidak ada sifat dasar. Memang lingkungan atau pengalaman dalam hidup itu berpengaruh untuk membentuk diri kita. Tapi sesungguhnya juga ada sifat dasar yang kita wariskan dan kita bawa ke dalam dunia ini. Nah, jadi sekarang kita ingin bertanya, jadi kalau begitu sebetulnya mana yang betul ya? Nah, jawaban yang betul adalah ada sifat dasar. Bahwa kita itu lahir dalam dunia bukan dalam kehampaan atau kekosongan. Tanpa kecenderungan tertentu, tanpa watak atau perangai atau kepribadian tertentu. Tidak, kita sudah masuk ke dalam dunia ini membawa sifat-sifat dasar tertentu. Nah, nanti kita akan bahas bahwa dalam perkembangannya sudah tentu apa yang kita alami juga bisa berpengaruh terhadap perkembangan diri kita pula. Ya. Apakah sifat dasar itu sama dengan karakter itu Pak Paul? Jadi sifat-sifat dasar memang berkaitan sekali dengan karakter kita ya. Siapakah kita itu nantinya? Nah sebetulnya itu cukup banyak sudah ditentukan sejak kita lahir. Nah padahal karakter itu kan terbentuk karena kebiasaan-kebiasaan atau tingkah laku kita yang berulang-ulang kali gitu Pak Bos. Betul, jadi disinilah kita melihat bahwa apa yang kita bawa itu juga pada akhirnya harus berinteraksi dengan pengalaman hidup yang tadi Pak Gunawan sudah angkat. Jadi betul sekali bahwa ada hal-hal nanti itu yang menjadi bagian dalam diri kita yang sebetulnya tidak kita bawa. Tapi kita terima akibat bentukan-bentukan dari lingkungan. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan pada diri kita akhirnya menjadi bagian dari diri kita sendiri. Sebagai contoh, kalau orang tua kita bersih, selalu meminta kita juga membersihkan ruangan dan sebagainya. Nah, meskipun belum tentu kita itu tuh orang yang sebetulnya senang ya membersih-bersihkan kamar dan ruangan, akhirnya karena terpaksa ya. Jadi kita itu terbiasa membersihkan rumah. Akhirnya kalau tidak melihat rumah itu bersih, kita rasa nggak enak. Jadi kita akhirnya tuh mengadopsi suatu sifat atau karakter yang sebetulnya dimiliki oleh orang tua kita dan belum tentu kita miliki. Nah kalau sifat dasar yang dibawa sejak lahir itu yang seperti apa Pak Bos? Nah jadi sebetulnya Pak Gunawan, kita ini bisa membagi ya hal-hal apakah yang sebetulnya itu kita wariskan dari orang tua. Nah sebelum kita masuk ke sifat dasar atau karakter, sebetulnya ada dua hal lain yang kita juga bawa ke dalam hidup ini. Nah ini sebetulnya mengkonfirmasikan bahwa kita lahir ke dunia bukan dalam kekosongan. Kita lahir ke dunia itu sudah membawa beberapa warisan-warisan dari orang tua kita. Yang pertama adalah hal-hal yang bersifat jasmania. Jadi misalkan ya, orang tua kita itu dua-duanya tinggi besar. Besar kemungkinan kita lahir mempunyai potensi untuk tinggi besar. Kecuali dalam perkembangannya kita nggak mendapatkan gizi yang selayaknya sehingga akhirnya pertumbuhan kita terhambat. Tapi kalau pertumbuhan kita normal-normal saja, nah
Biasanya anak-anak yang dibesarkan atau lahir dari orang tua yang bertubuh tinggi, ya cenderung bertumbuh tinggi. Sebaliknya juga demikian. Atau misalnya, ada orang yang bermata besar. Nah, otomatis kalau dua-dua orang tua bermata besar, anak-anak juga besar kemungkinan nanti akan mempunyai mata yang besar. Atau rambut. Kedua orang tua berambut pirang, maka anak-anak akan juga mewarisi rambut pirang itu juga. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita itu nggak lahir di dalam kehampaan. Kita sudah membawa warisan-warisan. Nah, dalam hal ini adalah warisan-warisan yang bersifat fisik. Tapi itu kan sifat dasar yang tidak berkaitan dengan karakter, Pak. Bahwa hanya berdampak pada tampilan kita gitu. Tinggi besar, mata besar, rambut pirang, seperti itu, Pak Paul. Tetapi sifat-sifatnya kan tidak ada di situ. Betul. Nah, yang saya ingin memang angkat atau kemukakan adalah bahwa kita itu lahir dengan warisan-warisan termasuk sifat dasar, karena kita itu juga sudah lahir dengan membawa warisan-warisan lainnya. Jadi bukan hanya sifat atau temperamen, tapi juga warisan-warisan jasmaniah. Ya, ini juga memang nantinya sedikit banyak bisa ada kaitannya dengan sifat dasar kita. Sebagai contoh, kalau kita memang dilahirkan oleh orang tua yang berenergi tinggi, ya, senang berolahraga, aktif luar biasa. Nah, karena itulah warisan jasmaniah yang kita juga warisi, dapat pula kita itu mewarisi hal-hal yang terkait dengan energi tinggi. Misalnya, salah satu hal yang terkait dengan energi tinggi adalah mudahnya marah, mudahnya atau susahnya menahan emosi kalau lagi marah. Karena memang energi itu begitu besar. Nah, bisa jadi karena kita juga mewarisi kecenderungan fisik yang kuat seperti itu, sangat aktif sekali. Nah, akhirnya kita pun juga mewarisi kesukaran orang tua menahan kemarahan itu pula. Ya, kita juga mewarisi penyakit-penyakit yang orang tua kita juga bawa. Misalnya orang tua kita mengidap hipertensi lah atau diabetes lah, maka kita sebagai anak akan juga berpotensi untuk mewarisi gangguan-gangguan fisik yang dialami oleh orang tua kita. Bahkan sebagai tambahan ya Pak Gunawan, kondisi mental orang tua tatkala hamil pun dapat memberi warna tersendiri pada diri kita. Ya, misalnya ibu yang mengandung anak dalam kondisi depresi cenderung melahirkan anak yang nantinya rentan terhadap depresi pula. Atau ayah yang peminum cenderung mewariskan hasrat minum miras pada anaknya pula. Jadi di sini kita lihat sekali lagi apa yang menjadi bagian hidup orang tua kita, nggak bisa enggak, sebagian itu tuh akan diwariskan kepada kita. Suka nggak suka, baik atau buruk, menguntungkan atau merugikan, ya kita harus terima. Nah, ini paket yang pertama yang kita terima dari orang tua kita, yaitu paket jasmaniah. Nah, paket kedua yang juga berkaitan adalah kemampuan atau kelebihan-kelebihan kita, Pak Gunawan. Ya, jadi misalnya kalau orang tua itu dua-duanya senang musik, senang bernyanyi, besar kemungkinan kita pun mewarisi kemampuan itu. Ada orang yang memang nggak bisa nyanyi, susah sekali disuruh nyanyi, salah terus, nggak bisa itu melantunkan nada tertentu. Tapi ada orang yang dengan begitu sangat mudah melantunkannya. Kenapa? Sebab banyak hal-hal yang kita warisi dari orang tua kita. Sebagai contoh adalah komposer klasik Mozart. Mozart dibesarkan oleh seorang ayah yang juga seorang pemusik. Atau Strauss yang kita kenal dengan dansa waltz-nya. Itu sebetulnya yang namanya Strauss itu tuh ada 3 orang. Ya, Richard Strauss, ada Johann Strauss, satu lagi saya lupa namanya siapa, tapi itu semua adalah Strauss yang adalah kakek, anak, dan cucu. Tiga-tiganya menjadi pemusik dan pengarang lagu-lagu klasik. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa kita mewarisi kelebihan-kelebihan bakat-bakat tertentu dari orang tua kita. Nah, yang terakhir, paket yang kita bawa adalah temperamen atau karakter. Itu pun juga kita bawa dari orang tua kita. Iya, berarti ada sifat-sifat dasar yang dibawa sejak lahir, itu yang merupakan suatu potensi bagi anak yang dilahirkan itu, Pak Paul, ya. Jadi potensi untuk menjadi seniman, seperti tadi Pak Paul katakan, atau olahragawan gitu. Tetapi ini kan tidak secara otomatis akan bisa berkembang itu. Sudah tentu
apa yang nanti dilakukan oleh orang tua untuk memupuknya atau justru mengikisnya akan berpengaruh besar terhadap perkembangan bakat atau kemampuan itu. Nah, kalau orang tua juga memberikan pupukan karena dia bisa musik terus didorong untuk belajar musik, nah otomatis bakat itu akan lebih berkembang. Kalau tidak diberikan pupukan, maka sudah tentu ya bakat itu juga kemungkinan dia berkembang juga kecil. Namun, di suatu waktu misalkan, anak itu berkesempatan untuk belajar musik. Nah, disitulah baru kita lihat, bakat yang tersedia itu tiba-tiba tuh akan muncul dan berkembang dengan sangat cepat. Anak-anak lain belajar memakan waktu yang lama, anak ini belajar musik dalam waktu yang sekejap bisa menguasainya. Nah, di situ kita bisa melihat pengaruh bawaan. Jadi orang yang sudah mempunyai kemampuan bawaan, waktu diberikan kesempatan atau diberikan pemupukan, maka dia berkembang dengan sangat cepat sekali. Ya, dalam hal ini Pak Pol, ya, dalam hal sifat dasar ini, apakah juga termasuk kecenderungan anak itu untuk berbuat dosa gitu Pak Pol, yang diturunkan oleh orang tuanya? Saya kira semua anak memang ya sama seperti semua orang tua adalah orang berdosa ya. Jadi kita ini sudah mempunyai kecenderungan untuk berdosa. Namun ada karakteristik tertentu yang nggak bisa enggak itu lebih memudahkan anak atau orang itu untuk berdosa. Misalnya adalah anak yang memang dilahirkan dengan keberanian, dengan kekerasan hati, dengan tekad kalau udah mau apa maunya apa, jadi keras kepala. Nah, sudah tentu sifat-sifat seperti ini nih, sifat-sifat yang bisa menyuburkan berkembangnya dosa dalam hidup seseorang. Saya kontraskan itu dengan seorang anak yang perasa, yang mudah sekali merasa takut, merasa cemas, karena sudah lahir dengan bawaan tersebut. Otomatis si anak yang lebih mudah cemas dan lebih takut, itu akan lebih dituntun, dikuasai oleh hati nuraninya, oleh apa yang benar dan apa yang salah. Sebaliknya, anak yang memang keras kepala, susah untuk bisa ikut dengan begitu saja, nggak bisa enggak, dia juga lebih sukar untuk ya menaati apa tuh yang benar dan lebih tergoda untuk mencoba-coba apa yang salah. Nah, jadi ada tipe-tipe kepribadian tertentu yang kita memang sudah wariskan yang menyulitkan kita untuk hidup taat kepada Tuhan. Dan ada juga yang lebih memudahkan orang untuk hidup taat kepada Tuhan. Maka ya kita kembali kepada firman Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa manusia menghakimi dari luar, Tuhan menghakimi dari dalam. Karena Tuhan melihat apa yang di dalam. Jadi mungkin di mata orang, ya si ini, orang ini kok gampang sekali jatuh ke dalam dosa. Tapi sebetulnya bisa jadi untuk dia jatuh ke dalam dosa, dia sudah melawannya itu dengan susah payah. Karena memang tidak mudah bagi dia itu untuk menolak godaan dosa tersebut karena adanya faktor-faktor kecenderungan. Sebagai contoh, seorang anak, tadi saya sudah singgung, yang dilahirkan dalam keluarga di mana ayahnya seorang peminum. Kalau dia anak lelaki, maka dia memang mewarisi kemungkinan tersebut. Jadi kemungkinannya untuk menjadi seorang alkoholik itu jauh lebih besar daripada anak laki-laki lain yang dibesarkan dalam rumah di mana orang tuanya bukanlah seorang alkoholik. Jadi buat si anak untuk menolak alkohol itu sangat sulit. Sebab kenapa? Dari dalam dirinya itu sudah ada bawaan untuk mau minum. Dan waktu dia minum, dia benar-benar bisa menikmatinya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan ya, bahwa pergumulan setiap orang itu nggak sama. Buat orang yang lebih takut, lebih mudah untuk cemas dan rasa bersalah, dia lebih bisa tuh untuk, oke lah jangan bermain dengan dosa. Tapi buat orang yang memang perasaan-perasaannya itu nggak sepeka tersebut, dia juga lebih mudah untuk jatuh. Bagaimana pendapat Pak Pol dengan orang yang mengatakan bahwa bayi yang lahir itu tidak berdosa gitu Pak Pol? Sudah tentu kalau kita berkata bayi itu belum berbuat dosa, itu betul ya. Karena memang bayi belum bisa berbuat dosa. Tapi apakah bayi itu lahir dalam dosa? Iya. Karena firman Tuhan memang dengan jelas berkata di Mazmur 139, memang kita itu tuh dilahirkan dalam dosa. Apa yang terjadi? Kok kita dilahirkan dalam dosa? Karena memang dosa itu sudah dilakukan dan dipilih oleh Adam dan Hawa. Jadi sejak dari itu sampai sekarang, setiap orang itu lahir sudah dalam dosa. Artinya apa?
Seorang anak tanpa disuruh pun, tanpa diberikan pendidikan tambahan, dia sudah bisa berdosa. Misalkan tidak ada yang menyuruh dan mengajarkannya untuk berbohong, tapi dia sudah bisa berbohong. Ya, tidak ada yang suruh dia untuk berkata, enggak, saya nggak makan itu, padahal dia sudah makan itu. Nah, itu adalah kecenderungan yang lahir dari adanya dosa dalam hidup kita ini. Ya, jadi kecenderungan berbuat dosa itu juga merupakan salah satu sifat dasar manusia, Pak Pol, secara umum ya. Betul sekali, Pak Gunawan. Ya, nah kalau sekarang kita bicara tentang sifat dasar yang merata, seperti itu secara umum orang punya sifat dasar. Pertanyaannya adalah apakah kita lalu, ya sudah pasrah saja, ya sudah menerima aja. Kita terima ini seperti warisan dari orang tua kita, lalu mau apa kita gitu, Pak? Jadi jawabannya adalah ini, Pak Gunawan. Ya, kendati anak lahir membawa sifat dasar tertentu, tetapi ternyata sifat dasar itu masih dapat diubah. Setidaknya dikurangi kekuatannya. Ya, jadi nggak benar kalau kita berkata, ya udahlah, ini sifat dasar saya nggak bakal bisa berubah, ya udah, saya terima aja. Nah, kalau memang sifat dasar itu tuh menjuruskan kita untuk lebih mudah berdosa, atau untuk lebih mudah menciptakan masalah, sudah tentu kita harus berusaha keras mengubahnya ya. Kita nggak bisa berkata, ya udah terima aja, pasrah aja, hiduplah seperti apa adanya. Tidak ya. Tuhan menuntut kita untuk bisa keluar dari kecenderungan kita, dan dengan pertolongannya kita akan mampu untuk melakukannya. Nah, saya akan memberikan sebuah hasil penelitian, Pak Gunawan, yang meneliti orang selama kurang lebih 2 dekade, 20-an tahun. Yaitu orang-orang yang berusia dari 20 terus diikuti dan diteliti sampai mereka berusia 40-an tahun. Nah, ternyata ini, Pak Gunawan, hasilnya. Orang makin tua, makin cenderung untuk menjadi lebih bernurani dan berhati-hati, serta menjadi lebih stabil. Dengan kata lain, orang yang berusia 20-an tahun, waktu dia berusia 40-an, terjadi perubahan dalam dirinya. Dia akan cenderung lebih stabil emosinya, ya, dan dia juga cenderung lebih berhati-hati, lebih bernurani, sehingga dia lebih mau peka dengan rasa bersalah, dengan rasa dia itu telah berbuat hal yang tidak benar. Kalau umur 20-an rasanya nggak peduli, salah atau benar. Tapi umur 40-an dia lebih peduli dan lebih mau menaati peraturan. Nah, hasil ini nih membuat peneliti akhirnya berkesimpulan bahwa ternyata pengalaman hidup itu berpengaruh mengubah sifat dasar manusia. Ya, misalnya tambahan lagi, setelah usia 40, malahan tuh dilihat bahwa orang akan lebih tertutup terhadap pengalaman yang baru, konsep-konsep yang baru, dan akhirnya cenderung lebih senang untuk menyendiri. Nah, ini nih sebetulnya orang-orang yang belum tentu pada usia 20-an seperti ini. Mungkin waktu mereka usia 20-an rame, maunya pergi, bergaul dengan teman-teman. Usia 40-an lebih senang menyendiri, diam, ya. Atau sebelumnya itu tuh pada usia 20-an, orang-orang ini juga mau coba yang baru, belajar ini, belajar itu, coba yang nggak pernah dilakukannya. Tapi umur 40-an dia lebih nggak suka, lebih mau melakukan hal-hal yang dia sudah biasa lakukan, yang dia udah pernah lakukan. Nah, para peneliti ini nih berkata bahwa semua sifat-sifat itu tuh, yaitu sifat mau menyendiri atau sifat mau rame-rame, sifat mau melakukan hal-hal yang baru, mau belajar hal-hal yang tidak pernah dilakukannya, itu semua sifat-sifat yang ditentukan oleh gen, alias hal-hal yang memang kita bawa sejak lahir. Tapi toh setelah usia 40-an, sifat-sifat itu berubah. Nah, sekali lagi, hal-hal inilah yang makin mengkonfirmasi ya pandangan bahwa ternyata pengalaman hidup juga dapat mengubah sifat dasar manusia. Nah, oleh karena itu, kita nggak boleh berkata, ya udah saya udah begini, ya udah terima apa adanya. Masih bisa berubah. Nah, kuncinya adalah sebuah pengalaman yang terus-menerus. Jadi, kalau pengalaman itu terjadinya sekali-sekali, nggak cukup kuat untuk mengubah sifat dasar kita, Pak Gunawan. Tapi kalau terjadi terus-menerus, untuk suatu kurun yang agak panjang, itu berpotensi untuk mengubah sifat dasar manusia. Ya, jadi berubahnya sifat dasar manusia ini
menurut riset tadi Pak Pol? Karena pengaruh lingkungan hidupnya atau karena memang perubahan biologis dari orang itu Pak Pol? Sebetulnya ya itu satu paket Pak Gunawan ya. Jadi dengan bertambahnya usia misalnya nih ya, secara fisik dia itu tuh nggak selincah dulu ya. Maka secara fisik tubuhnya juga lebih membutuhkan istirahat lebih panjang, nggak ada lagi energi sekuat dulu dan sebagainya. Itu ada pengaruhnya. Namun di samping itu juga tampaknya ada perubahan di dalam proses internal psikis orang yang tadinya mempunyai sifat-sifat dasar yang berbeda itu. Nah, jadi sekali lagi kuncinya adalah sebuah pengalaman yang terus-menerus sehingga menumpuk itu tuh akhirnya akan mengubah orang. Ya, sebagai contoh misalnya Pak Gunawan. Orang yang masuk dinas militer. Bisa jadi sebelum masuk dinas militer, kalau duduk badannya itu ngelonjor ya. Kalau bicara suaranya lemah, meleot-meleot begitu. Tapi setelah masuk dinas militer untuk satu kurun dan menjadi seorang prajurit, nggak bisa enggak karena bentukan, akhirnya tubuhnya juga mengalami perubahan waktu dia berjalan, waktu dia duduk, dan lama-kelamaan suaranya pun waktu berbicara mengalami perubahan. Karena semua itu adalah akibat bentukan intensif yang terus-menerus dilakukan. Jadi dengan kata lain, memang setelah melewati kurun itu, si orang akhirnya berubah. Nah, jadi berarti kesimpulan akhirnya adalah gen manusia itu sebetulnya fleksibel, Pak Gunawan. Untuk kita berkata, kita lahir tanpa gen tertentu, itu juga salah. Kita lahir jelas membawa gen-gen yang menentukan sifat dasar kita. Namun gen-gen tersebut ternyata bisa berubah. Enggak kaku seperti yang dulu pernah dipikirkan oleh orang. Ya Pak Pol, kalau kita bicara misalnya orang yang punya sifat dasar pemarah. Karena orang tua mereka juga pemarah gitu Pak Pol ya. Tapi karena tadi Pak Pol katakan pada usia nanti 40 tahun gitu. Dan karena pengaruh lingkungan, dia menjadi orang yang lebih lemah lembut. Gitu, lebih bisa menahan amarahnya gitu. Nah kemudian orang ini punya anak ini Pak Pol ya. Apakah anak ini nanti mewarisi gen yang dulu kakeknya berikan kepada orang tuanya, yaitu mudah marah gitu Pak Pol? Tidak. Jadi orang yang sudah mengalami perubahan, itu sebetulnya secara genetik pun, di dalamnya pun sudah juga mengalami perubahan. Sehingga waktu dia nanti mempunyai anak itu akan mewarisi gennya yang sekarang. Bukan gennya orang tua, sewaktu orang tua itu tuh berusia 10 tahun atau 15 tahun. Tidak. Jadi, karena gen kita pun masih bisa berubah, nah, waktu kita mempunyai anak, yang terakhir itulah yang kita akan wariskan kepada anak-anak kita. Bukan yang dulu-dulu yang belum berubah. Bukan. Begitu. Ya. Jadi kalau seseorang itu beralasan bahwa dia pemarah karena ayahnya pemarah dan kakeknya dulu juga pemarah, itu sebenarnya karena ayahnya itu yang tidak mengubah sifat pemarahnya itu tadi ya Pak Pol? Betul. Jadi kalau misalnya orang tua kita nggak mengubah sifat-sifat dasarnya, misalkan pemarah tadi, terus pemarah. Ya, waktu kita dilahirkan, potensi itu akan ada pada diri kita. Ya, memang nggak setiap anak akan mewarisi, tapi pada beberapa anak itu akan diwarisi hal yang sama. Tapi kalau si orang tua berubah, waktu akhirnya dia mempunyai anak, itulah yang juga dia wariskan kepada anak-anaknya. Ya, jadi sebenarnya sebagai orang tua, kita itu bisa memutus mata rantai dari sifat-sifat dasar yang buruk untuk menurunkan yang baik kepada anak-anak kita gitu Pak. Betul, bisa sekali Pak Gunawan. Itu sebabnya kadang-kadang kita mendengar ya pengakuan orang-orang yang berkata bahwa aduh sebetulnya kalau kamu tahu ya nenekmu itu tuh atau kakekmu itu tuh dulu wah ilah kerasnya. Saya habis dulu. Kalau salah dipukul orang tua saya begitu, kakek nenekmu itu begitu keras. Ya, tapi saya sama kamu nggak begitu. Nah, apa yang terjadi? Karena dia nggak begitu sama anaknya, anak-anaknya pun waktu dibesarkan dalam rumah itu tidak mewarisi lagi sifat tersebut. Hanya si kakek nenek. Sebab si orang tua udah memutuskan nggak mau begitu.
Nah, anak-anaknya pun waktu lahir nggak lagi mewarisi sifat tersebut. Tapi sebaliknya Pak Pol, kalau orang tua ini justru melakukan hal yang lebih buruk dari orang tuanya, ini keturunannya akan jadi lebih tambah parah lagi gitu Pak Pol. Betul. Betul sekali. Jadi kalau memang apa yang sudah dimulai oleh si kakek nenek itu tuh malahan dikembangkan oleh si orang tua, nggak bisa nggak, memang si anak itu lahir dengan kecenderungan yang lebih kuat lagi. Itu betul sekali. Ini sebabnya lah maka Pak Gunawan, secara fisik pun kita mengerti hal itu. Yaitu kenapa tuh orang tidak boleh menikah dengan saudara sendiri. Sebab memang kelemahan yang dibawa oleh dua orang yang sama itu tuh menjadi satu, kuat sekali akan diwariskan kepada si anaknya. Ya Pak Pol, ini suatu pembicaraan yang sangat menarik tentang sifat dasar. Tetapi kita masih mengakhiri dulu pada bagian ini dan nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang dalam perbincangan program Telaga yang akan datang. Namun Pak Paul, sebelum kita mengakhiri bagian ini, mungkin Pak Paul ingin sampaikan firman Tuhan. Mazmur 139 ayat 13 berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Firman Tuhan jelas mengatakan Tuhanlah yang menciptakan kita sejak kita itu dalam kandungan. Nah ini nih berarti apa? Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang sanggup juga membentuk kita atau mengubah kita. Bukan saja Tuhan membentuk kita secara fisik menjadikan kita seperti ini, tapi Tuhan pun juga bisa mengubah kita pada akhirnya menjadi serupa dengan Dia. Nah inilah harapan kita. Jadi kita nggak boleh menyerah dan berkata ini sifat dasar kita. Kita bisa berubah. Tuhan dapat juga membentuk kita seturut seperti dirinya. Iya, saya tertarik dengan istilah menenun yang digunakan oleh pemazmur itu. Itu berarti Tuhan itu mengerjakan kita satu demi satu, Pak Pol ya, sehingga tidak ada hal yang manusia itu yang sama persis dengan orang lain itu, karena ini seperti handmade gitu, Pak Pol ya. Betul sekali, Pak Gunawan. Ya, terima kasih sekali Pak Pol untuk perbincangan kali ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang adakah sifat dasar. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.